Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Sebelum nanti Ibu Nani akan sampaikan pesan Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan saudara, sehingga nanti pada waktu kita lakukan itu kita kerjakan dalam ketepatan. Hari ini kita tepat di Hari Raya Purim orang Yahudi. Kalau saudara membaca kitab Ester, maka saudara akan mengerti apa artinya. Dan saya mengatakan bahwa hari itu sebetulnya merupakan hari pembalikan keadaan. Tanggal yang seharusnya merupakan tanggal di mana orang-orang Yahudi dibinasakan, mendadak dirubah Tuhan begitu luar biasa, menjadi hari kemenangan dan hari sukacita. Dan ajaib sekali bahwa hari ini, tepat hari Minggu seperti ini, adalah perayaan Purim. Dan saya mau berkata buat saudara bahwa ada sesuatu yang signifikan dengan apa yang Tuhan akan berikan buat kita pada hari ini. Kemarin sore saya sudah bagikan dalam kebaktian Sabtu, kalau Anda ikuti di radio, Anda pasti akan sudah mendengarnya. Tapi izinkan saya memberikan summary dengan cepat supaya merefresh kembali dan kita mengerjakannya itu dengan pengertian. Karena sebetulnya ini semata-mata masalah iman, saudara. Kalau kita kerjakan dengan pengertian, maka hasilnya akan seperti yang kita percayai. Ada paling tidak 5 hal yang kemarin saya sampaikan, yang Tuhan akan kerjakan dan kita akan terima, tapi sekaligus kita harus kerjakan sesuatu, karena ini merupakan apa yang Dia mau. Dan ini semua berkaitan dengan peristiwa dalam kitab Ester. Yang pertama, kalau Anda membaca di pasal 8, tidak usah dibuka, nanti di rumah Anda baca lagi. Saudara mengerti setelah Haman digantung, maka raja mengaruniakan seluruh kekayaan Haman itu diserahkan kepada Ester, dan oleh Ester itu kemudian dikuasakan kepada Mordekai untuk dikelola. Memang orang Yahudi pada waktu itu tidak menjarah harta daripada musuhnya. Tetapi sebetulnya dalam dekret raja, hal itu tercantum. Siapapun yang akan melawan dan membinasakan, itu harus dibinasakan, dan kemudian kekayaannya boleh dirampas. Tapi yang lebih ajaib adalah ketika raja berkata, seluruh kekayaan Haman dipindahkan, terjadi perubahan hak milik. Artinya terjadi perubahan akte, terjadi perubahan secara legal, bahwa seluruh kekayaan Haman tanpa terkecuali pindah ke Ester. Kalau Anda menjarah belum tentu dapat semuanya. Tapi kalau raja mengatakan seluruh kekayaan Haman itu pindah ke Ester, maka itu artinya seluruhnya pindah. Kemarin saya cerita, pada waktu di Makassar, Pak Yusak cerita dengan saya, beliau nonton acara di sebuah TV dan diwawancarai seorang yang masih muda. Kalau tidak salah umurnya baru 26 atau berapa gitu. Anak muda ini sekarang kekayaannya sudah triliun. 4-5 tahun lalu kira-kira dia hanya punya uang 100.000 rupiah. Lalu dia melakukan, dan dia ini bukan orang Kristen. Lalu dia melakukan akan hukum Tuhan. Ingat, Alkitab punya istilah the law of faith atau hukum iman. Nah, kalau itu sudah berupa hukum, maka saudara mesti mengerti bahwa itu berlaku universal. Apa yang dia buat? Dia minta buku tabungan dari sebuah bank. Kemudian dia ketik sendiri. Kan sudah ada namanya dan sebagainya. Isinya dia ketik sendiri. Dan pertama-tama yang saya dengar diketik 1 miliar rupiah. Dari uang cuma 100.000, dia ketik, Pak, apa itu bukan pemalsuan? Kalau itu Anda kantongin untuk dirimu sendiri, Anda tidak menipu siapa-siapa. Paling-paling orang berkata dia menipu dirinya sendiri.
Tapi ini iman, saudara. Nah, Anda percaya nggak kita Yakub, domba yang putih dengan putih kawin, di depan matanya dikasih ranting yang dikerat sehingga berbintik-bintik, ya toh? Ketika mereka berkelamin, di depan matanya bintik-bintik, keluarnya domba yang apa? Bintik-bintik dan belang-belang. Berarti sesuatu yang eksternal yang di luar itu, yang di dalam bahkan tidak ada dasarnya, itu bisa mempengaruhi yang di dalam sehingga melahirkan sesuatu yang ajaib. Yakub itu penemu pertama, dan itu ada pada Alkitab kita. Tapi saya juga baca, satu hari Tuhan itu membawa Abraham keluar dari kemahnya, dan dia berkata, coba Abraham lihat ke langit. Hari itu malam dan banyak bintang, dan Tuhan berkata, coba kamu hitung berapa banyak bintang itu. Hari itu Abraham disuruh melihat ke langit, melihat akan bintang, dan Tuhan berkata, sebanyak itu nanti keturunanmu. Yang menarik adalah Alkitab mengatakan, dan Abraham percaya, dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi orang ini sebetulnya, dia mungkin tidak tahu ada ayat seperti itu, tapi tanpa dia sadari, dia menjalankan akan sebuah hukum iman. Dia lihat, dia buat, dia berkata, aku percaya ini terjadi. Hari ini dia punya duit triliunan. Memang kemudian ada ide yang dia dapat, dan dia berhasil luar biasa, dan dari ide itulah hari ini duitnya banyak sekali. Paulus mengatakan apa yang baik, apa yang mulia, yang suci, disebut kebajikan, yang sedap didengar, ya toh? Alkitab berkata apa? Pikirkanlah semuanya itu. Daripada Anda mikir yang tidak-tidak, mari berpikir sesuatu yang luar biasa. Dan orang ini, anak ini taruhkan berbagai macam poster, mobil Ferrari, mobil-mobil terbaru di kamarnya. Tiap bangun tidur, lihat barang-barang itu. Hari ini, semua yang dia lihat itu, dia sudah punya. Saudara sekalian, saya mau berkata buat saudara, saudara ingin terjadi pemindahan seberapa banyak? Kemarin 2 hari yang lalu saya cerita dan beberapa teman langsung bertindak dengan cepat sekali. Dia buat yang sama. Ada yang beriman 5 triliun. Loh kok banyak men Pak? Ya, orang bayar Pak. Nah kalau nggak terjadi, minimal kita ini dapat hadiah dari Tuhan. Karena percaya Tuhan sanggup memberkati kita sebanyak itu. Kalau terjadi, ya haleluya toh bagi-bagi dengan kita. Minimal tolong bayari saya makan soto. Iya kan saudara? Ada yang nulis berapa itu. Wah hebat-hebat. Hebat-hebat. Nah saudara sekalian, saya mau hari ini kita mau percaya terjadi pemindahan kekayaan yang luar biasa. Yang kedua terjadi apa? Pada waktu itu raja berkata begini kepada Esther dan Mordekai. Walaupun aku sudah gantung Haman dan kekayaan yang sudah aku berikan kepadamu, dia berkata, aku masih punya tambahan lagi. Dia berkata begini, ini ya, cincin meterai, stempel kerajaan. Kamu tulis apapun yang kamu mau akan berlaku dan tidak mungkin dicabut lagi. Itu seperti orang diberi belangko kosong, saudara. Dia berkata, tulis apa saja. Memang mereka tidak ngawur berkata, maka raja harus menyembah kami. Tidak, saudara. Artinya dia punya proporsional yang ajaib. Apa yang dibutuhkan hari itu. Dan dia tulis. Maka tulisan yang kemudian kalau Anda baca, itu mengizinkan orang Yahudi membela diri dan merampas menjarah kekayaan mereka yang mencoba membinasakan mereka itu, berlaku di seluruh negeri, dari India sampai ke Ethiopia. Hari ini Tuhan mau berkata juga, tulis nak apa yang engkau mau. Dan saya berdoa, kalau Anda sudah dengar yang kemarin, Anda sudah tulis dengan baik. Saya sih mengharap nanti, saudara tulis dengan betul itu. Apa yang engkau mau. Karena ini Purim, tidak kebetulan terjadi hari ini. Saya percaya di roh betul-betul akan terjadi sesuatu yang ajaib. Saya sudah lihat awan sebesar telapak tangan.
Saya sudah lihat akan semua bukti pintu-pintu yang terbuka. Saya sudah lihat bagaimana Tuhan sebetulnya dalam waktu singkat sekarang bahkan sudah dimulai akan memberkati luar biasa hidup kita. Ingat saudara, kita punya panggilan untuk diberkati Tuhan dan membiayai semua kegerakan rohani di seluruh dunia. Anda masih ingat Darren Stott 1 minggu tiap hari ngomong yang sama, bahwa Tuhan akan membuat kita bahkan lebih kaya dari Salomo, dan tujuannya bukan memperkaya diri, tapi kita membiayai kegerakan roh di seluruh dunia yang terakhir sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Kalau saudara tidak cukup kaya, kita tidak pernah bisa membiayai kegerakan di seluruh dunia. Saya mau berkata buat saudara, di dunia hari ini sedang terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan tidak ada pilihan lain, saya merasa di roh dalam waktu yang tidak lama. Dari Amerika sampai Timur Tengah akan membuka diri buat Injil diberitakan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Akan berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Akan ada pemberitaan firman dengan kekuatan roh yang sangat dahsyat. Lihat semua gejolak di Timur Tengah, lihat yang terjadi di Jepang, lihat yang di Amerika, lihat yang di Eropa, semua menganga, terbuka, goyang semua. Dan saya mau berkata, setiap kali ada goncangan seperti itu, itulah saatnya Injil Kristus Yesus diberitakan. Tapi saya harus juga mengatakan, butuh pendanaan yang gila-gilaan, dan anugerah Tuhan berikan buat kita. Daripada Anda terima sumbangan, lebih keren menurut saya kalau kita memberikan bantuan ke seluruh dunia dan kegerakan terjadi dan jiwa-jiwa diselamatkan. Amen, saudara. Karena itu saya berkata, ayo tulis sesuatu. Beberapa teman yang sudah tulis di buku ketik sendiri, maksud saya di buku tabungannya, ntar jangan dimasukkan kotak persembahan ya, Anda tetap pegang itu. Semua impian Anda, your dream itu, nanti kita angkat bersama-sama. Ada orang tanya, Bapak punya Anda? Oh, saya sudah ngajari, saya yang punya ini. Angkanya kalau saya tunjukkan, Anda akan pingsan langsung. Tidak usah, ini antara saya dengan Tuhan. Kalau sudah terjadi baru tak cerita nih saudara. Tapi jangan ngawur. Misalnya Anda ada BPR, bank kecil, Anda isi 50 triliun, lah banknya tidak punya itu. Itu berat, artinya apa? Banknya harus punya sampai 50 T lebih baru tergenapi. Jadi mesti pinter, jangan serakah. Jadi ini harus riset saudara sebetulnya. Ini bank ini duitnya berapa? Kalau aku mengklaim sekian itu masuk akal tidak? Nah banknya ternyata minus, Anda klaim banyak, ya ngenteni sampai bank ini bisa hebat, kapan bisa biru di rekeningnya. Itu proses lagi, panjang lah, setelah 5 tahun, Pak kok saya belum dapat, lah bankmu meh bangkrut waktu itu. Kamu nulisnya ngawur lagi. Ya Tuhan berkata, ya enteni, ini orang nggak percaya, nggak karu-karuan, nggak terjadi saudara. Amen. So dua hal itu penting sekali, dan nanti kita akan kerjakan dengan segenap hati. Yang ketiga, itu merupakan saat di mana kita menghabisi musuh. Mari percaya semua penghalang kita. Musuh kita bukan manusia, bukan organisasi apapun. Musuh kita itu kuasa gelap, kedagingan kita, kesombongan kita, emosi kita. Semua kutuk yang menghalangi berkat, semua roh kegagalan, kebodohan, tidak hikmat, tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Itu musuh. Nah, temukan itu. Dan kita minta Tuhan habisi. Nanti di kotak persembahan saudara, tulis semua musuh-musuhmu itu yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu selama ini. Kalau engkau merasa selalu gagal, tulis roh kegagalan. Anda selalu ditipu orang, bilang aja roh kebodohan. Ya, ditipu terus kan bodoh artinya. Kalau Anda itu selalu bentrok sama orang, tulis tuh roh tegar tengkuk. Apapun, rendah hati dengan Tuhan. Mesti hineni, saudara. Amen. Yang keempat, Anda nanti pulang akan terima kemanisan. Kita akan bagi 7 macam jenis buah yang di Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Ulangan 8, maaf. Anda nanti baca dikasih cover yang bagus, dikasih bungkus yang bagus. Maka ada itu buah-buah Kanaan. Nanti kita akan bagi 1 orang dapat 1. Dan yang terakhir, saya mengharapkan karena dalam Ester itu dikatakan, setiap Purim mereka harus memberikan sedekah
kepada orang-orang miskin. Apa yang bisa Anda buat hari ini, jangan kau lewatkan. Selesai pulang dari gereja, menjelang pulang ke rumah atau Anda mau kemana, lihat sekitarmu. Kalau kelihatan ada orang susah, pengemis atau pemulung atau siapapun yang Anda tahu pasti hidupnya susah, hampiri, berkati. Mungkin Anda berkati 1.000, 2.000 rupiah, ada yang memberkati 5.000 atau lebih. Ucapkan sesuatu untuk memberkati dia. Kalau orang maka saya percaya Semarang hari ini akan diberkati. Ribuan orang akan keluar dan memberikan sedekah kepada orang miskin. Saya mau berkata, mari kerjakan dengan iman. Kalau engkau mengerjakan itu, maka jaminannya anak cucumu tidak akan kekurangan. Hidup mereka akan berkelimpahan dan dijamin oleh Tuhan kita. Amin, saudara. So, saya minta kita siapkan hati sungguh-sungguh. Dan Purim tahun ini ada 2. Bertepatan dengan Purim dan ada Purim besar. Makanya saya berkata begini, ada 2 tindakan profetis yang sedikit berbeda akan kita buat pagi ini dan nanti sore. Saya menghimbau kalau tidak ada hal yang emergency, Anda hadir lagi nanti malam, karena nanti sore merupakan Purim besarnya. Hari ini kita menikmati double porsi dari Tuhan. Kalau Anda bisa dapat double porsi, kenapa hanya minta 1 porsi? Mari ambil semua blessing yang ajaib yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, ini hari-hari yang sungguh-sungguh ajaib. Dalam 2-3 hari ini saya melihat Tuhan membuka begitu banyak pintu yang tidak terduga sebelumnya. So, saya berdoa tidak ada orang yang bengong dan tidak tahu harus bagaimana. Minimal mari bermimpi, dan kalau Anda bermimpi, bermimpilah hal yang besar. Mari arahkan hati kita dan berkata, Tuhan, aku mau bermimpi. If you dream, katanya, dream big. Kalau engkau bermimpi, bermimpilah yang besar. Saudara, banyak orang berkata begini, Pak, buat apa itu? Kita buat seperti itu. Saya berkata, Anda harus mengerti. Orang tadi, dia tulis sesuatu, orang mentertawakan. Tapi itu kan sama dengan yang namanya tindakan profetis yang kita sering kali buat. Karena itu nanti pada waktu puncak daripada apa yang kita mau doakan, kita akan bacakan sebuah dekret. Tadi kan kita baca di Alkitabnya itu, Raja berkata, tulis apa saja. Dan kami sudah tulis. Kalau Anda percaya nanti aminkan aja. Ada banyak poin. Dan ini merupakan sebuah dekret. Dan kita ini bagian dari tim Bahtera keseluruhan. Berkat tidak boleh diambil semua. Ini ada orang Cirebon, ada Bunani, nanti dia protes sama saya. Kok JKI itu yang ambil? Enggak, kita pakai nama Bahtera. Jadi everybody happy, saudara. Ini bukan siapa-siapa. Mahanaim sudah mendahului kita buat Purim jam 5 pagi. Biasa, tidak mau kalah. Jam 5 pagi. Ya haleluya lah, mereka memulai dan kita, kan ada yang bagian ini, bagian itu. Tapi saya berkata, ayo kita ambil semua buat Tuhan. Kami sudah siapkan sebuah dekret yang ajaib. Luar biasa, dekret 20 Maret, saudara. Kita hadapkan ke Tuhan dan kita berkata, ini jadi. Daripada Anda hanya mikiri utangmu, tidak beres-beres, mau ini, mau itu, dan tidak ada juntrungannya, mau jual rumah, mau jual ini, dan mumet tiap hari. Mari ucapkan yang positif. Mari percayai Tuhan yang ajaib. Jangan seperti perwira di kota Samaria yang berkata begini, nggak mungkin terjadi, kalau langit terbuka juga nggak bisa. Dan nabinya berkata, kamu akan melihat, tapi kamu tidak akan menikmati. Pada hari kota itu, mendapatkan jarahan berkelimpahan. Perwira ini mati di depan gerbang, terinjak-injak oleh rakyat. Menurut saya matinya melotot begini, karena nabinya berkata, kamu lihat dan kamu tidak menikmati. So jangan mati melotot, saudara ya. Mari nikmati apa yang Tuhan sediakan. Dia bisa buat dan dia akan buat dalam sekejap, dalam sekejap akan terjadi. Amen. So mari siapkan hati kita. Bapa, kami tahu itulah yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh menyerahkan akan seluruh cinta kami hanya untuk-Mu dan tidak untuk yang lain. Karena itulah yang Engkau rindukan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berada di tempat ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengar akan segala sesuatu yang Kau pesankan pada hari Purim ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Karena Engkau sungguh amat sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat kami boleh menikmati, boleh memasuki akan apa yang menjadi rencana-Mu.
pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami boleh benar-benar bukan hanya sebagai penonton, tapi kami benar-benar Tuhan mau menjadi pemain-pemain pada akhir zaman ini. Masuk dalam zaman Salomo, masuk dalam zaman keemasan. Kami tidak hanya sebagai penonton, tapi kami benar-benar menjadi pemain-pemain yang handal, mencapai suatu goal yang sudah Engkau rencanakan buat kami semua dan kami boleh meraihnya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang diberkati hari ini katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan buat Tuhan hari ini. Ada hari sukacita, ada hari yang luar biasa. Haleluya. Saudara, Tuhan katakan bahwa hari raya Purim itu adalah hari ini, itu adalah hari penentuan, kata Tuhan. Apa sebabnya dikatakan hari penentuan? Karena hari ini saudara harus mengambil suatu keputusan. Saudara harus menentukan, saudara ambil atau saudara menjadi penonton. Saudara mau menjadi pelaku, saudara mau menjadi pemain, dan saudara mencapai gol, ataukah saudara hanya sebagai penonton dan saudara hanya bertepuk tangan dan melihat orang-orang yang berhasil dan masuk gol. Hari ini saudara, kita semua harus mengerti apa yang sudah Tuhan sediakan. Dari pagi ada sesuatu yang saya lihat dan saya dapatkan dari Tuhan. Dari kemarin saya sudah mulai berdoa, Tuhan, apa sebenarnya yang Engkau mau untuk Purim ini? Selain daripada semua yang Kau sediakan buat kami semua. Sekarang bagian kita apa Tuhan yang Engkau mau? Bagian kita. Lalu saya mendapatkan suatu penglihatan. Ada banyak yang Tuhan sediakan. Saudara tahu yang disediakan itu semua barang-barang, semua ada ya. Dan anehnya saudara, itu ada 12 pintu gerbang yang terbuka, itu betul-betul ada saudara. Dan semua barang itu keluar dari pintu gerbang itu. Itu barang kalian ambil, itu barang itu ada lagi seperti bisa jalan sendiri gitu ya. Gak ada orangnya. Ada 12 pintu gerbang yang terbuka di belakang. Dan di depan ini itu sudah banyak sekali yang disediakan ya. Begitu kalian ambil kan berarti kosong, itu ada barangnya yang sudah diambil kosong. Itu pintu yang ada 12 berarti ada 12 hal yang Tuhan sudah sediakan. Itu barang itu bisa keluar sendiri gitu loh. Keluar sendiri seperti ada jalan yang ada relnya. Dan tidak habis-habis. Saudara, pada saat saya melihat itu tadi pagi saya mulai berpikir, Tuhan, sekarang apa bagian kita? Ya. Saudara tahu, mulai Tuhan terangkan, Purim itu terjadi ya. Karena ada orang yang tepat dan ada orang yang mengambil keputusan dengan ketepatan. Saudara tahu bahwa untuk Purim ini, Purim bisa terjadi ya. Purim itu terjadi karena ada orang yang tepat dan ada orang yang berani bertindak dengan tepat. Maka Purim itu bisa terjadi. Dan hari ini Tuhan katakan begini, nak, hari ini aku akan memberikan yang namanya roh ketepatan. Supaya kalian, saudara dan saya dan kita semuanya ini bisa mengambil dengan tepat. Ya. Apa yang Tuhan mau, bertindak dengan tepat. Sehingga bisa menjadi pemain-pemain akhir zaman ini. Dan saya harapkan kita semuanya
bisa mengambil sesuatu dan bisa menjadi orang yang tepat, saudara. Ya. Kita harus menjadi orang yang tepat untuk masuk dan menikmati Purim. Kita harus menjadi orang yang dapat bertindak dengan tepat supaya saudara dan saya boleh menikmati dan mencapai goal pada akhir zaman ini. Saudara, saya akan baca beberapa hal bahwa mengenai Esther. Dikatakan bahwa Esther itu adalah orang yang tepat, ya. Sampai lahirlah Purim ini. Kita baca di dalam Esther pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dikatakan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hagai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Dikatakan bahwa Esther itu gadis yang sangat baik, ya, sangat baik, dipilih tepat. Ya. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan hari ini. Tuhan, jangan saya mengatakan bahwa saya baik, tapi Engkau yang mengatakan aku baik. Karena apa? Karena Engkau ada di dalam diriku. Saudara, enggak ada orang yang baik jikalau tidak Tuhan sendiri yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan, biarlah penilaianmu jatuh dalam hidupku, pilihanmu jatuh dalam hidupku, sehingga Engkau katakan Engkau baik, maka aku memilih Engkau. Pilihan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Biarlah kita katakan, Tuhan, aku mau menjadi pilihan-Mu. Biarlah Engkau memilih aku dan aku tahu pilihan-Mu adalah pilihan yang tepat. Sehingga saudara akan dikatakan orang yang tepat untuk memiliki dan bisa memasuki masa Purim ini. Hal yang kedua dikatakan bahwa Esther itu orang yang dapat bertindak dengan tepat. Saudara, kita baca di dalam Esther pasal 2 ayat yang ke-15. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hagai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Yang pertama, Esther bisa memilih yang tepat. Ya. Sebenarnya ada tawaran banyak sekali yang ada di hadapannya. Untuk menghadap raja, apapun yang diminta akan diberikan. Ini sesuatu hal yang tidak semudah kata-kata untuk memilih yang mana yang harus saya pilih. Saudara, seringkali kita tidak mengerti, tapi benar-benar kita harus belajar untuk bisa memilih dengan tepat. Memilih dengan tepat itu memang tidaklah hal yang mudah. Tapi hari ini kita minta kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang bisa memilih dengan tepat, saudara. Kalau saudara ingin melakukan sesuatu kepada Tuhan, katakan dengan tepat. Hari ini saudara mau mengambil semua apa jarahan yang sudah dibukakan 12 pintu gerbang ini. Semua tersedia dan hari ini adalah ujian buat saudara. Saudara harus bisa memilih dengan tepat. Apa yang menjadi bagian yang saudara dan saya dapatkan hari ini? Harus dengan ketepatan, memilih dengan tepat, saudara. Biar saudara hari ini, kita sebelumnya melakukan segala sesuatu secara profetik. Kita minta ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan ketepatan.
Yang kedua, kita melihat dalam Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Pada saat itu diceritakan ada ancaman-ancaman yang luar biasa terhadap orang Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh Ester? Pasal yang ke-16 dari Ester pasal yang ke-4. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, hal yang kedua, orang yang bagaimana bisa mencetuskan dan melahirkan yang dinamakan Purim adalah orang yang mengambil keputusan yang tepat. Saudara, apa yang dilakukan oleh Ester ini sesuatu hal yang sungguh-sungguh sangat berbahaya. Kalau dia mengambil suatu langkah, suatu keputusan yang salah, itu akan fatal banget, saudara. Ya. Saudara, tapi kalau kita lihat di sini bahwa Ester ini bisa mengambil keputusan dengan keadaan yang resiko yang sungguh-sungguh antara hidup dan mati. Orang yang bisa melahirkan akan Purim dan menjadi berkat buat bangsa kita semuanya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kita menjadi orang-orang yang dipilih dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Karena keputusan yang tidak tepat fatal banget. Keputusan yang diambil karena pernikahan itu fatal banget. Kemarin saya waktu itu ketemu dengan seseorang yang cerita dengan saya. Dia mempunyai seorang keponakan. Ya, dia merasakan bahwa pada saat dia itu berpacaran, saudara. Dan pada saat berpacaran dia tuh sudah merasakan. Dia pengen tanya Tuhan. Ya, apa sih sebetulnya apa yang menjadi rencana Tuhan? Nah, pada saat dia sedang berdoa, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, bukan jodohnya. Lalu dia bilang begini, kalau aku puasa, kalau aku itu mau bayar harganya, Tuhan itu kan penuh dengan kasih. Siapa tahu Tuhan membuka jalan lain. Terus dia lakukan. Dan akhirnya menikah, saudara. Apa yang terjadi? Baru punya anak satu yang baru berumur sekian bulan. Mereka mengatakan, apakah aku masih bisa diampuni oleh Tuhan? Karena aku melanggar, sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa itu bukan jodoh saya, tapi saya melanggar. Akibatnya dia menderita luar biasa. Pada saat penderitaan demi penderitaan, dia menangis sampai hampir bunuh diri. Berkali-kali dia merasakan dan dia mau bunuh diri. Karena apa? Gak tahan dalam pernikahan. Karena mengambil keputusan yang tidak tepat. Saudara, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana Tuhan merindukan supaya kita dapat menjadi Ester-Ester. Masuk di dalam masa Purim ini, mengambil suatu keputusan yang tepat, sekalipun itu resikonya adalah resiko yang cukup berat. Tapi keputusan yang tepat akan mengakibatkan booming yang luar biasa. Kalau dengan ketepatan untuk keputusan, apapun juga, kalau itu sudah menjadi keputusan dari Tuhan, lakukan, minta sama Tuhan ketepatan demi ketepatan supaya kita dapat melakukan bagian kita. Yang ketiga, Ester pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu,
Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apakah maksudmu hai Ratu Ester? Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Saudara, ini yang ketiga adalah orang yang dapat mencetuskan dan dapat masuk di dalam hari raya Purim adalah orang yang bertindak dalam waktu yang tepat. Bukan hanya keputusan, tapi waktu yang tepat, saudara. Karena kalau waktunya tidak tepat, itu tidak akan dapat kita terjadi, bahkan bisa mundur. Seperti Musa, ya, bertindak dalam waktu yang kurang tepat, dia harus masuk, saudara, ke padang gurun, diajar sama Tuhan 40 tahun. Bukan karena 40 tahun putar-putar di padang belantara, 40 tahun diajar, ya, sampai dia ketemu Allah di Gunung Horeb. Ya. Saudara, dikatakan ini bertindak dalam waktu yang tepat, ya. Bertindak dalam waktu yang tepat. Pada saat disodorkan, kamu mau minta apa? Kamu mau minta apa? Apapun, bahkan separuh dari kerajaanku, aku berikan kepadamu. Ini sebetulnya kan suatu kesempatan, ya. Tapi akhirnya Ester lulus. Dia tepat tidak mengambil suatu langkah sebelum waktunya. Sampai berkali-kali, sampai mengadakan pesta lagi, ya. Tetapi waktunya yang belum sampai, dia tidak tergesa-gesa, saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang tidak terlalu kita tergesa-gesa, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Jangan sampai kita itu melakukan karena kita merasakan terlambat, ya. Jangan terlambat, jangan terlalu cepat. Dalam ketepatan dan bertindak yang seperti dalam waktu yang tepat, itu sungguh amat luar biasa. Sungguh, saudara, kalau saudara bisa melakukan seperti yang dialami Ester, Purim akan menjadi milik saudara dan saya. Hari ini buat sesuatu yang luar biasa. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa banget. Kita boleh menjadi Ester-Ester akhir zaman untuk melaksanakan seluruh amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, ya. Ayat yang keempat, Ester pasal yang ke-8. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester berdiri di hadapan raja.
serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hammedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Saudara, kalau kita baca dari sini, kita lihat cara Ester berbicara dengan raja. Dia berbicara dengan ketepatan. Kalau saudara bisa mengerti hatinya Tuhan, maka saudara akan bisa meraih segala sesuatu. Biarlah setiap kali saudara bertanya-tanya kepada Roh Kudus, apa yang aku mau katakan Tuhan? Apa yang harus aku katakan dan apa yang aku mau katakan? Ada seorang suami istri yang selalu bertengkar kalau udah ketemu. Begitu ketemu bertengkar, begitu ketemu bertengkar. Suatu saat dia pergi ke seorang hamba Tuhan dan dia katakan, saya kasih tahu perginya ke Pak Yusak. Pak, saya ini kok kalau ketemu sama istri saya baru ngomong nggak lebih dari semenit mesti jadi tukaran. Apa yang harus saya lakukan? Setelah Pak Yusak berdoa, Pak Yusak katakan gini, makanya kalau ngomong sama istri kamu nih harus berdoa dulu, minta dipimpin sama Roh Kudus supaya nanti bisa mengerti. Dan kamu harus setiap hari katakan, Tuhan, berikan aku mengerti akan orang lain, berikan aku mengerti akan istriku. Dan itu dilakukan, saudara. Setelah dia melakukan dan dia katakan, itu suatu resep yang sangat mujarab ya. Karena sejak saat itu Tuhan ubahkan hidupnya. Sampai pada saat istrinya ngomong dia ngerti. Pada saat dia ngomong istrinya ngerti. Jadi tidak terjadi pertengkaran. Hal yang kedua yang dia rasakan, pada saat dia selalu berdoa sebelum dia berbicara, akan terjadi sesuatu komunikasi yang luar biasa. Saudara, saat-saat ini, tahun ini, kira-kira tidak lama lagi, hanya sekitar beberapa tahun lagi, kita akan terus mengalami yang namanya perkara-perkara yang spektakuler. Hari ini kita raih luar biasa sekali, supaya kita mengatakan setiap kita ketemu dengan orang, kita akan mengatakan suatu ketepatan, sehingga orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena kita berbicara dengan ketepatan. Amin. Saudara, inilah yang dinamakan Purim. Purim adalah sesuatu hal yang membalikan keadaan.